Bab 121, Cacing Minuman Keras 4 Rasa. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Klan Gu Yue. Xiong Li berdiri di lereng gunung dan menatap desa Gu Yue yang jauh, ekspresi rumit di wajahnya. Angin musim gugur yang sejuk bertiup lembut. Warna musim gugur mewarnai gunung. Daun pohon merupakan campuran kuning dan merah, dengan buah-buahan liar tumbuh di mana-mana. Hanya bambu King Mao yang tetap hijau dan tegak. Dahulu kala, klan Gu Yue seperti bambu King Mao ini, hijau sepanjang tahun, penguasa gunung King Mao. Sekarang, mereka benar-benar tertinggal, bibir Xiong Li melengkung dengan senyum mengejek yang dingin. Namun dengan cepat, dia memikirkan desa Bai dan lengkungan bibirnya menjadi halus, suasana hatinya berubah serius. Pemberontakan desa Bai telah menghancurkan keseimbangan lama gunung King Mao. Klan Gu Yue yang merupakan klan tradisional telah melemah, operasi desa Xiong tidak berjalan dengan baik, semua ini mendorong situasi di gunung King Mao menuju pergolakan. Xiong Li tahu bahwa pergolakan ini belum meletus karena tekanan dari gelombang serigala. Ketiga desa perlu bekerja sama jika mereka ingin mengatasi gelombang serigala ini, sehingga mereka diam-diam menjaga perdamaian dan membuang keluhan untuk sementara waktu. Begitu gelombang serigala berlalu, struktur lama gunung King Mao akan hancur. Bai Ningbing telah mencapai peringkat 3 hanya dalam beberapa tahun. Sungguh mengerikan. Xiong Li mengingat sosok seorang pemuda berpakaian putih, dan dia merasa tercekik seolah-olah dia ditekan oleh batu besar. Dia, Xiong Li, adalah yang teratas di antara Master Gu peringkat 2 desa Xiong. Dia telah bertempur dalam segala macam pertempuran dan memenangkan sebagian besar dari mereka, mengukuhkan namanya. Dia memegang gu beruang besar dan dapat meletus dengan kekuatan beruang. Dia juga dikenal sebagai orang terkuat di Gunung King Mao. Dia telah melakukan debutnya dan secara pribadi telah melihat kemunculan Bai Ningbing yang seperti roket, jadi dia lebih jelas daripada yang lain mengenai teror pemuda ini. Ketua kelompok, itu desa Gu Yue. Masih jauh, kenapa kita berhenti di sini? Dari samping, Xiong Lin mengangkat kedua tangannya dan mengatupkannya di belakang kepala sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang ini, Xiong Lin adalah yang termuda dan merupakan pendatang baru yang baru saja memulai debutnya. Dia seusia dengan Fang Yuan dan merupakan jenius teratas desa Xiong tahun ini. Perawakannya pendek dan dia telah mencukur kepalanya yang tampak bersinar di bawah sinar matahari. Xiong Li melihat bakat baru dari klan ini, suasana hatinya yang berat sedikit mereda. Dia menjawab dengan suara yang dalam, kami di sini untuk misi diplomatik dan bukan misi pengintaian. Daerah ini sudah menjadi daerah peringatan bagi klan Gu Yue, dan kami mungkin akan diperlakukan sebagai musuh jika kami berani masuk. Oh, jadi begitu. Xiong Lin menyadari. Petik 2. Kita punya 2 tujuan kali ini. Satu adalah menyerahkan surat pribadi kepala klan kepada kepala klan Gu Yue. Yang lain adalah menyelidiki masalah tentang katak penelan sungai. Desa Gu Yue bukan wilayah kita, jadi pastikan untuk menahan amarahmu saat kita sampai di sana. Namun, kamu sama sekali tidak boleh merendahkan martabat desa Xiong kita, mengerti? Tatapan Xiong Li menyapu sekeliling dan berteriak. Ekspresi Master Gu lainnya berubah serius dan mengangguk tanpa suara. Ketua kelompok, ada seseorang di sini. Master Gu pengintai dalam kelompok itu tiba-tiba berbicara. Kita sudah lama mengungkapkan gerakan kita, mereka seharusnya sudah ada di sini sekarang. Tapi siapa itu? Jadi itu Cisan. Segera setelah itu, Xiong Li juga menemukan kelompok Cisan, matanya berbinar. Wow, orang itu tinggi sekali, apakah dia San? Dia bahkan lebih tinggi dari ketua kelompok. Ototnya kuat sekali, sedikit demi sedikit, ketua kelompok. Bukankah dia orang yang terlahir dengan kekuatan super yang telah berusaha merebut gelar orang terkuat di Gunung King Mao? Xiong Lin langsung menatap lurus ke arah Cisan. Pasti dia. Xiong Jiang berbicara dengan muram dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Xiong Li, Cisan. Kedua kelompok itu berjarak 50 langkah dari satu sama lain. Kedua ketua kelompok itu berhadapan, tatapan mereka beradu di udara dan tampak membentuk percikan api. Sepertinya kali ini kau adalah utusan khusus desa Xiong. Cisan mendengus dingin, dia telah bertarung berkali-kali dengan Xiong Li. Benar sekali, apakah utusan khusus dari desa Bai sudah datang? Ekspresi Xiong Li mengeras. Kenapa banyak bertanya? Ikuti aku, Cisan dengan hati-hati berbalik dan mengundang. Sementara itu, di ruang rahasia kedua,
4 toples anggur berada di depan Fang Yuan. Asam, manis, pahit dan pedas. 4 rasa anggur. Manis milik anggur madu emas, pedas adalah cairan butiran putih, asam berasal dari anggur red berry, pahit berasal dari anggur cangkang pahit. Fang Yuan duduk bersila di tanah. Dia kemudian menghendaki 2 cacing likor untuk terbang keluar dari lubangnya. Proses peleburan cacing likor 4 rasa sedikit berbeda dari peleburan normal. 2 cacing likor mengikuti kehendak Fang Yuan dan memasuki toples anggur red berry. Mereka memulai peleburan di dalam anggur red berry. Bola cahaya putih terbentuk di toples anggur, cahayanya yang agung menembus toples anggur dan bersinar di dinding. Fang Yuan melemparkan batu purba ke dalam toples anggur, 1 potong, 10 potong, 50 potong. Ketika mencapai potongan ke-100, bola cahaya menyusut menjadi ukuran kepalan tangan dan mengapung di toples anggur. Anggur red berry benar-benar habis. Fang Yuan mengambil kendi anggur kedua, anggur madu emas, dan menuangkannya ke dalam kendi. Bola cahaya putih itu terbenam dalam anggur madu, tiba-tiba membengkak ke ukuran aslinya. Kepala Fang Yuan basah oleh keringat, ia terus-menerus mempertahankan penyatuan kesadaran kedua cacing likor, dan tugas ganda seperti itu sangat membebani pikiran. Ia terus melemparkan batu purba ke arah toples anggur. Setiap potongan batu purba menyebabkan bola cahaya menyusut sedikit, hingga mengembun menjadi ukuran kepalan tangan lagi, mencapai batasnya. Fang Yuan mengikuti pola itu dan berturut-turut menuangkan anggur cangkang pahit, lalu cairan butiran putih. Ketika keempat jenis anggur itu benar-benar habis, cahaya dalam toples anggur itu tiba-tiba berkembang sebelum menghilang sepenuhnya. Berhasil. Fang Yuan tahu ia telah berhasil bahkan tanpa melihat ke dalam toples anggur. Ia berkehendak dan seekor gu dengan gemetar terbang keluar dari toples anggur. Itu adalah cacing likor 4 rasa. Membandingkannya dengan cacing likor, tidak banyak perubahan dalam bentuk luarnya, kecuali sedikit lebih besar. Ia juga menyerupai ulat sutra dan memiliki sepasang mata hitam berkilau kecil. Perbedaannya adalah tubuh cacing likor sepenuhnya berwarna putih, tetapi tubuh cacing likor 4 rasa ini terus-menerus berkedip dengan 4 warna, merah mewakili pedas, biru mewakili pahit, hijau mewakili asam dan kuning mewakili manis. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaitkannya dengan lampu neon di bumi. Huff, Fang Yuan menghela napas lega. Keberuntungannya bagus kali ini dan tidak menemui kegagalan, berhasil pertama kali. Jika gagal, cacing likor dapat mengalami kerusakan serius dan salah satu dari mereka bahkan bisa mati, atau anggur cangkang pahit mungkin habis. Salah satu dari hasil ini akan merepotkan. Untungnya, situasi ini tidak terjadi. Seorang Master Gu perlu menggunakan, memelihara, dan memurnikan Gu, tidak ada satupun yang mudah. Dan dalam aspek peleburan cacing Gu, banyak Master Gu akan berusaha keras untuk mencari resep dan mengumpulkan bahan. Ada berbagai resep dan mungkin tidak selalu cocok. Mengenai pengumpulan bahan, Master Gu bahkan mungkin menghabiskan lebih dari 10 tahun upaya untuk itu. Bahkan jika mereka menemukan resep dan mengumpulkan semua bahan, jika fusi gagal, bahan-bahan akan habis, dan semua usaha dan persiapan mereka sebelumnya akan sia-sia. Kultivasi Gu Master sulit, Fang Yuan mendesah. Menggabungkan cacing Gu mudah dilakukan pada tahap awal kultivasi. Namun, tingkat keberhasilan untuk fusi peringkat 4 dan peringkat 5 seringkali tidak mencapai 1 dari 10 kali. Tingkat keberhasilan fusi peringkat 6 bahkan serendah 1%. Setiap kegagalan saat menggabungkan cacing Gu peringkat tinggi berarti kehilangan sejumlah besar sumber daya. Namun, setelah berhasil, manfaatnya akan sangat tinggi. Dengan mempertimbangkan cacing for flavor likor yang baru disempurnakan Fang Yuan, cacing itu dapat memurnikan esensi purba peringkat 2 dan meningkatkannya dengan ranah kecil. Fang Yuan menggunakan Gu relik baja merah untuk maju ke tahap tengah. Sekarang, dengan cacing for flavor likor, ia akan memiliki esensi purba tingkat atas. Kekuatan bertarungnya kini berlipat ganda. Pada saat yang sama, cacing for flavor likor akan memelihara aperture-nya yang berarti kecepatan kultivasi yang lebih cepat. Namun, dengan keuntungan datanglah kerugian. Menggunakan cacing for flavor likor untuk memurnikan esensi purba miliknya pasti akan menyebabkan peningkatan konsumsi batu purba. Hanya dengan mengandalkan pendapatan dari penjualan daun vitalitas saja tidak cukup untuk mempertahankan pengeluaran kultivasinya. Selanjutnya, aku perlu menggabungkan Gu batu siluman menjadi Gu sisik siluman. Ini akan menambah pengeluaran lainnya. Penggabungan, baik berhasil atau gagal,
menghabiskan batu purba setiap saat. Fang Yuan telah menghabiskan lebih dari 400 batu purba sebelumnya untuk memurnikan cacing for flavor liquor. Klan telah memberinya 500 batu purba karena mengusir katak penelan sungai. 500 batu purba cukup untuk dibelanjakan oleh Master Gu lainnya untuk waktu yang lama, tetapi Fang Yuan hampir menghabiskannya sepenuhnya. Untungnya, dari penjualan kembali aset, setelah menghabiskan sebagian besarnya untuk membeli Gu relik baja merah, sebagian masih tersisa. Tidak perlu khawatir untuk waktu yang singkat, tetapi perlu untuk menyempurnakan Gu siluman sisik. Fang Yuan telah memperoleh Gu batu siluman setelah dia membunuh Raja Monyet Batu. Namun, itu tidak memiliki kegunaan praktis. Itu hanya bisa menyembunyikan tubuh. Itu berarti, begitu Fang Yuan menggunakannya, tubuhnya akan tersembunyi dan tidak terlihat oleh orang-orang. Tetapi pakaian di tubuhnya, pelindung pergelangan tangannya, pembungkus kaki, dan sepatu bambu masih akan terlihat oleh mata telanjang. Raja Monyet Batu tidak khawatir tentang ini, itu adalah binatang buas dan tidak membutuhkan pakaian. Tetapi Fang Yuan akan berada dalam situasi yang canggung. Untuk menggunakan Gu batu siluman dengan kemampuan terbaiknya dan tidak terlihat, dia harus menanggalkan semua pakaian di tubuhnya. Jika tidak, bahkan jika dia menyembunyikan tubuhnya, orang lain akan melihat satu set seragam Master Gu peringkat 2 yang berjalan. Gu batu siluman adalah cacing Gu peringkat 1. Begitu dia naik ke Gu sisik siluman peringkat 2, masalah ini akan teratasi. Gu sisik siluman bahkan dapat menyembunyikan pakaiannya. Jika Raja Monyet Batu memiliki Gu sisik siluman, maka bahkan jika kemeja Fang Yuan menutupi tubuhnya, kemeja itu juga akan menjadi tidak terlihat. Andaikan Raja Monyet Batu memiliki Gu sisik siluman, maka masalah apakah Fang Yuan dapat mengalahkannya agak menegangkan. Memurnikan Gu sisik siluman tentu saja membutuhkan bahan-bahan lain selain Gu batu siluman. Bahan-bahan ini cukup umum dan Fang Yuan telah meminta bantuan Jiang Ya untuk mengumpulkannya. Jika aku dapat memurnikan Gu sisik siluman, akan sangat mudah bagiku untuk memasuki gua rahasia. Selain itu, selama gelombang serigala, aku dapat dengan mudah menyerang dan mundur dengan metode ini, Fang Yuan merenung. Hari semakin larut, ia mengambil cacing minuman keras 4 rasa ke dalam lubangnya dan keluar dari gua, berjalan menuju desa. Ia langsung menarik banyak perhatian setelah berhasil mengusir katak penelan sungai. Tidak mudah untuk bergerak akhir-akhir ini, jadi ia sedikit khawatir jika ia tinggal lama di gua rahasia, orang-orang akan menaruh kecurigaan. Di gerbang desa, pertarungan adu kekuatan telah berakhir. Kelompok Xiongli berdiri dengan bangga sedangkan kelompok Qisan bersama dengan para Master Gu yang menjaga gerbang memiliki wajah yang muram. Xiongli tidak setinggi Qisan tetapi tatapannya tampaknya mengabaikan segalanya saat ini. Dia berbicara perlahan, "Qisan, kau memang diberkahi dengan kekuatan super. Tapi aku punya kekuatan bawaan beruang coklat Gu dan aku memiliki kekuatan seekor beruang. Kau lihat dari pertarungan tadi bahwa kau masih belum sebanding denganku. Ingin mendapatkan gelar yang terkuat di Gunung King Mao, bermimpilah," Xiong Jiang mencibir dari samping. Wajah Qisen pucat, dia tahu pihak lain telah dengan sengaja menantangnya dan tindakan mereka dipenuhi dengan niat politik. Kekalahannya sekarang bukan lagi urusan pribadinya, melainkan, itu mencoreng nama klan Gu Yue. "Apa yang kau banggakan karena mengalahkanku? Kau tidak tahu bahwa aku bukan lagi orang terkuat di klan. Jika kau memiliki keterampilan, maka bicaralah setelah mengalahkan Fang Yuan." Qisan tidak punya pilihan selain menyebut Fang Yuan. "Oh, Fang Yuan, aku mendengar seorang jenius kelas A muncul di klan Gu Yue dan namanya adalah Fang Zheng. Tapi siapa Fang Yuan ini?" Xiongli bertanya, ragu-ragu. Qisan mencibir, "Fang Yuan adalah kakak laki-laki Fang Zheng, dia juga diberkahi dengan kekuatan super bawaan dan juga memiliki cacing Gu penambah kekuatan. Sebelumnya, dia sendiri mendorong katak penelan sungai peringkat 5 sejauh 100 meter, akhirnya mengusirnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada siapapun di desa." Ekspresi kelompok Xiongli tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Katak penelan sungai peringkat 5. Fang Yuan. Nama ini langsung terukir di benak mereka. Bab 122, ada banyak badai salju dalam hidup. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Wis. 3 moonblade seukuran wajah menebas udara, membawa cahaya biru yang menakutkan. Screech. Seketika, 16 hingga 17 monyet batu mata giok terbunuh di tempat.
Kelompok monyet batu yang mengejar Fang Yu langsung ditebas hingga tinggal separuhnya. Fang Yuan berdiri di tempat dan tidak mundur. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan menebas udara 3 kali. 3 Moonblade menembus kelompok monyet batu, memenggal kepala monyet batu manapun yang menghalangi jalannya. Mayat monyet batu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Mata mereka berubah menjadi mutiara giok dan berguling di tanah yang dipenuhi darah. Fang Yuan memeriksa aperture-nya, dia masih memiliki lebih dari separuh esensi purba merah tua yang tersisa. Gu cahaya bulan membutuhkan 10% esensi purba merah muda untuk menggunakan Moonblade. Fang Yuan hanya bisa menggunakan 4 Moonblade berulang kali pada tahap awal peringkat 2. Jumlahnya meningkat menjadi 8 saat ia mencapai tahap tengah. Dan di tahap atas, jumlahnya berlipat ganda sekali lagi, mencapai 16. Fang Yuan tidak benar-benar berada di tahap atas peringkat 2, tetapi dengan pemurnian saripati purba tahap atas oleh cacing for flavor liquor, ia dapat dianggap berada di tahap atas palsu, kekuatan bertarungnya meningkat tajam. Sebelumnya, ia harus bertarung sambil mundur saat dikejar oleh 70 atau 80 monyet batu ini. Sekarang, ia hanya menyerang dengan Moonblade, dengan cepat membunuh sebagian besar dari mereka. Monyet batu yang tersisa telah melarikan diri. Aku membersihkan 3 pilar batu hanya dalam waktu 2 hari. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dapat membuka kembali jalur ke area pusat dalam waktu sekitar setengah bulan, Fang Yuan merenung. Dari gaya biksu bunga anggur, gua bawah tanah di pilar tengah seharusnya menjadi penghalang berikutnya. Sangat mungkin akan ada harta karun bumi bunga gu lainnya di penghalang itu. Aku rasa warisan kekuatan biksu bunga anggur hampir habis. Bagaimanapun, dia terluka parah dan kondisinya jauh dari baik, jadi dia buru-buru menyiapkan warisan ini. Paling-paling, mungkin akan ada 2 rintangan lagi yang tersisa. Fang Yuan mengingat adegan di dinding gambar, biksu bunga anggur yang berlumuran darah pada napas terakhirnya. Dengan pengalaman mendalam di kehidupan sebelumnya, dia mencapai kesimpulan ini. Biksu bunga anggur memiliki terlalu sedikit waktu untuk menyiapkan warisan ini, tidak ada cara baginya untuk berbuat lebih banyak. Namun, ini adalah kasus khusus. Master Gu biasanya menggunakan waktu bertahun-tahun untuk menyiapkan warisan mereka. Ada beberapa warisan berskala besar yang hanya akan dibuka sekali setiap 10 tahun atau lebih. Beberapa warisan bahkan dibagi dan tersebar di berbagai daerah dan bahkan dapat berada di berbagai ujung dunia. Generasi selanjutnya akan membutuhkan waktu 10 tahun atau lebih atau bahkan puluhan tahun untuk menjalani semua ujian warisan tersebut. Beberapa warisan bahkan mungkin tidak dieksplorasi sepenuhnya sepanjang hidup Master Gu. Master Gu seringkali meninggalkan tugas yang belum selesai ini untuk keturunan mereka. Warisan Flower Wine Mong dapat digolongkan sebagai warisan berskala mikro, kekurangannya adalah jumlah item warisan yang sedikit. Namun ini juga memiliki kelebihan. Penghalang pertama diatur sesuai dengan kondisi setempat dan karenanya sederhana. Saya telah berturut-turut memperoleh White Boar Gu, Jade Skin Gu, dan Liquor Worm dari warisan ini. Stilt Stone Gu hampir tidak dapat dianggap sebagai warisan. Selanjutnya, mungkin hanya ada 2 bunga harta bumi yang tersisa. Saya berharap cacing Gu di dalamnya akan berhubungan dengan pengintaian atau tipe gerakan. Waktu berlalu dengan cepat, musim gugur berlalu dan musim dingin tiba. Awal musim dingin, salju pertama turun. Langit kelabu, kepingan salju melayang dan jatuh di Gunung King Mao. Fang Yuan berjalan sendirian di tengah salju. Ia baru saja keluar dari gua rahasia di celah batu dan bergegas menuju desa. Sudah lebih dari 2 bulan berlalu, tetapi kemajuanku dalam membersihkan pilar-pilar batu belum begitu bagus. Raut wajah Fang Yuan menunjukkan cemberut yang gelap. Bukan karena ia tidak berusaha, tetapi pertanda datangnya gelombang serigala sudah terlihat. Makanan langka selama musim dingin, kawanan serigala yang semakin banyak mulai meningkatkan skala perburuan mereka untuk mengumpulkan cukup makanan agar bisa makan sepuasnya. Kelompok binatang buas di sekitarnya pun disingkirkan karena hal ini. Gelombang binatang buas kecil mulai muncul karena kekacauan itu, begitu pula, kawanan serigala yang lumpuh juga muncul. Serigala-serigala yang lumpuh ini diusir dari sarangnya. Serigala-serigala ini berkumpul dan membentuk kelompok, mereka mulai sering bergerak di dekat desa. Serangan terhadap desa itu belum mencapai tahap liar, tetapi keluarga pemburu tidak lagi pergi ke gunung untuk berburu. Demikian pula, terkadang ada beberapa penduduk desa yang kehilangan nyawa mereka karena serigala.
Desa Guyue mengerahkan banyak Gu Master untuk melakukan operasi pembersihan. Karena itu, ada banyak orang yang bergerak, bersama dengan banyak Gu Master pengintai di antara mereka. Dengan demikian, Fang Yuan dengan bijaksana mengurangi jumlah waktu dia pergi ke gua rahasia di dalam celah batu. Tidak diragukan lagi, ini menyebabkan kecepatan kemajuannya di hutan batu menurun tajam. Angin dingin semakin kencang, salju juga turun dengan lebat. Hau, sebuah lolongan binatang yang dalam tiba-tiba menyebar melalui angin dan salju. Fang Yuan dengan cepat berhenti dan melihat sekeliling, waspada. Kawanan serigala berskala kecil dengan sekitar 20 atau lebih serigala petir dengan cepat muncul dalam jangkauan pandangannya. Di sini kita mulai lagi. Fang Yuan bergumam, ini sudah menjadi kelompok binatang ke-8 yang dia temui bulan ini. Namun, kali ini agak berbeda. Kawanan serigala mulai bergerak begitu dekat dengan desa. Selanjutnya, Master Gu Clan akan lebih sering bergerak. Gua rahasia celah batu tidak jauh, sepertinya aku tidak bisa pergi ke sana untuk beberapa waktu. Hati Fang Yuan mencelos memikirkan ini. Perjalanan itu sulit, akan selalu ada beberapa rintangan yang mencegah orang untuk maju. Kawanan serigala mendekati Fang Yuan. Hau, 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 mereka melolong sebelum menyerang Fang Yuan, datang padanya satu demi satu. Gu cahaya rembulan, Fang Yuan memerintahkan, sebuah moonblade terbang keluar dari tangannya. Pedang bulan biru yang menakutkan itu menebas angin dan salju, menembus serigala-serigala yang sakit. Pedang itu langsung memenggal 3 serigala, tetapi ketika mencapai serigala keempat, serigala itu tiba-tiba berguling dan dengan cerdik menghindari pedang bulan itu. Meskipun sebagian besar serigala lumpuh ini cacat, buta, atau kehilangan ekor, mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran dan sangat licik. Seorang Gu Master tingkat menengah peringkat 2 yang normal akan berada dalam bahaya besar jika mereka bertemu dengan sekelompok serigala lumpuh seperti itu dan terutama jika mereka dikelilingi oleh serigala-serigala ini. Namun, Fang Yuan tenang. Pengalaman pertempurannya yang melimpah dan esensi purba merah tua tingkat atas yang halus adalah sumber kepercayaan dirinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia dengan gesit bergerak di bawah serangan gabungan dari serigala-serigala lumpuh itu, dengan tenang menghindar dan menyerang dengan tegas. Serigala-serigala itu terus mati di tangannya. Setelah beberapa saat, jumlah serigala petir dalam kawanan itu telah berkurang tajam hingga setengahnya. Hau, seekor serigala melolong sedih, kawanan serigala itu segera menghentikan serangan ofensif mereka dan mulai mundur. Inilah kelicikan serigala-serigala ini. Ketika mereka menyadari bahwa Fang Yuan adalah orang yang tangguh, mereka dengan tegas mundur, membatalkan rencana mereka untuk memburu Fang Yuan. Serigala-serigala tua, sakit-sakitan, dan terluka ini tidak dalam kondisi yang sempurna, tetapi mampu bertahan hidup sampai sekarang menunjukkan kebijaksanaan bertahan hidup mereka. Fang Yuan berdiri di tempat, dengan tenang melihat serigala-serigala lumpuh ini menghilang ke dalam angin dan salju. Jika dia bisa menyembunyikan kekuatannya, maka dia tidak merasa perlu untuk mengungkapkannya. Setelah memastikan kawanan serigala itu telah melarikan diri sepenuhnya, ia segera mengumpulkan barang-barang yang ada di bangkai serigala. Kulit serigala, gigi, dan sebagainya semuanya berharga. Meskipun harga pasarannya rendah, itu bisa diimbangi dengan kuantitasnya. Dalam 2 bulan ini, Fang Yuan telah memperoleh penghasilan dari hasil rampasan perang dengan membasmi serigala-serigala lumpuh ini. Darah yang mengalir dari bangkai serigala itu masih hangat. Ada beberapa serigala lumpuh yang masih memiliki sedikit napas, mata mereka menunjukkan jejak kekuatan. Di dunia ini, bukan hanya manusia tetapi semua makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup. Dunia ini menggunakan hidup dan mati untuk membuka panggung yang cemerlang. Fang Yuan mendesah sebelum membunuh serigala-serigala yang sekarat ini dengan kejam. Kekuatan bertarung serigala lumpuh lebih tinggi dari 2 monyet batu mata giok. Di bawah koordinasi kawanan itu, kekuatan bertarung mereka akan berlipat ganda. Aku masih bisa menghadapi kawanan serigala lumpuh skala kecil ini. Tetapi akan merepotkan untuk menangani kawanan serigala lumpuh skala besar atau kawanan serigala sehat skala kecil. Fang Yuan bisa merasakan sedikit tekanan. Gelombang serigala akan segera pecah dan seluruh klan akan dimobilisasi. Aku tidak akan bisa bersikap acuh tak acuh. Jika aku ingin memburu serigala petir sendirian, aku harus memiliki tipe pengintaian atau gerakan. Kalau tidak, aku akan jatuh ke gelombang serigala. Fang Yuan jelas menyadari kekurangannya karena pengalamannya yang luas.
Kekuatan bertarungnya meningkat tajam setelah mendapatkan cacing for flavor liquor. Dengan Gu Monglou dan Gu Jadeskin, dia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Dengan akumulasi yang dalam dari kehidupan sebelumnya, dia benar-benar dapat disejajarkan dengan King Su, Qisan, dan Moyan. Orang bisa mengatakan, dia hampir tidak mampu, tetapi sudah mampu berdiri di peringkat teratas di antara Master Gu peringkat 2 klan. Mengapa hampir tidak mampu? Adalah karena dia tidak benar-benar berada di tahap atas, dan pada saat yang sama bakatnya juga hanya kelas C dan dengan demikian sangat terbatas. Mampu mencapai sejauh ini dengan kekuatan bertarungnya sudah merupakan hasil terbaik, tetapi kekuatan bertarung hanyalah satu aspek dalam bertahan hidup dari gelombang serigala. Aku harus punya metode pengintaian. Kalau aku punya cacing Gu pengintai, aku akan bisa merasakan pergerakan kawanan serigala dan cepat mundur atau bergerak melalui rute lain. Atau menggunakan cacing Gu tipe gerakan untuk cepat lari dan kabur dari kepungan kawanan serigala, Fang Yuan merenung. Tingkat kelangsungan hidupnya akan meningkat pesat kalau dia punya satu dari dua cacing Gu ini. Kalau dia punya keduanya, dia akan bisa bergerak dengan mudah. Saya harap warisan biksu anggur bunga berisi cacing Gu seperti itu. Tidak masalah meskipun tidak ada. Dari ingatan saya, ketiga klan akan bersama-sama membuat daftar sumbangan selama gelombang serigala dan mengeluarkan cacing Gu yang mereka simpan untuk dipertukarkan. Ada banyak Gu yang berharga dalam daftar itu. Pada saat itu, saya dapat menggunakan sumbangan saya dan menukarnya dengan cacing Gu desa Bai atau Siong. Fang Yuan merencanakan dalam benaknya dan berdiri. Dia telah dengan cepat mengatur rampasan perang dalam waktu singkat dan mengemasnya dalam tas yang kemudian dia bawa di punggungnya. Salju terus turun dan segera membekukan darah serigala, menutupi mayat mereka. Lihat, Fang Yuan kembali. Dia membawa tas, apakah dia pergi berburu serigala yang lumpuh lagi? Dia yang menyelamatkan desa kita. Hei, itu hanya karena keberuntungan. Kita berdua tahu bagaimana itu terjadi. Jika saya memiliki kekuatan yang begitu besar, saya juga bisa melakukan itu. Itu bukan masalah besar. Saat Fang Yuan berjalan melewati desa, orang-orang memberi jalan kepadanya, ada pujian, rasa ingin tahu, dan juga rasa iri. Fang Yuan, Qisan tiba-tiba muncul dari sudut dan berteriak, catatan, badai salju, dalam judul bab, ada banyak badai salju dalam hidup, adalah metafora untuk rintangan. Bab 123, Aku bepergian sendiri melalui surga dan bumi. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Ada apa? Fang Yuan menatap Qisan. Bahkan jika saat itu musim dingin, dia terus bertelanjang dada, kulitnya yang merah memancarkan kehangatan yang membuat orang merasa seperti berada di dekat pemanas. Salju putih yang mendarat di tubuhnya langsung mencair. Ini karena lubangnya memiliki gutungku lubang ganda. Gutungku adalah cacing Gu tingkat 2. Itu dapat menyimpan panas internal yang dapat digunakan untuk menyerang. Menahan dingin hanyalah efek sampingnya. Ekspresi Qisan rumit, dia menatap Fang Yuan dan berkata dengan serius, apakah kamu tahu bahwa akhir-akhir ini, Xiong Li dari klan Xiong telah mencarimu untuk adu kekuatan? Aku tahu, Fang Yuan mengangguk. Qisan mendesah, Xiong Li mencarimu untuk adu kekuatan bukanlah sekadar kompetisi, tetapi melibatkan pembagian kepentingan aliansi 3 klan. Di bawah gelombang serigala, tidak bersekutu berarti kehancuran. Namun setelah membentuk aliansi, masalah terbesar adalah bagaimana mendistribusikan kepentingan dan keuntungan. Akhir-akhir ini, ketiga klan menemui jalan buntu karena itu. Fang Yuan menatap Qisan, langsung mengerti mengapa dia mencari dirinya sendiri. Negosiasi adalah hal tersulit untuk dilakukan. Demi kepentingan mereka sendiri, ketiga klan tidak akan menyerah begitu saja, dan mereka harus berjuang demi kepentingan terbaik mereka. Meja perundingan telah lama dipenuhi bubuk mesiu dan asap, beradu akal. Dalam sistem nilai dunia ini, yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kekerabatan. Ketiga klan Gunung King Mao adalah klan individu, yang telah lama berkonflik satu sama lain, masing-masing menyimpan dendam lama dan dalam. Tentu saja kekerabatan tidak dapat digunakan untuk meredakan ketegangan mereka. Jadi untuk meredakan ketegangan, mereka harus mengandalkan kekuatan. Di bumi, ada latihan militer untuk menunjukkan kekuatan seseorang. Di dunia ini, hal yang sama terjadi karena ada kontes Gu untuk menunjukkan kekuatan satu faksi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi diri mereka sendiri. Xiong Li menemukan Fang Yuan untuk kontes untuk beradu kekuatan, karena hal ini.
Seperti yang diharapkan, Qisan berkata selanjutnya, aku telah bersaing dengan Xiong Li, dia memiliki Gu kekuatan bawaan beruang coklat dan sudah memiliki kekuatan satu beruang. Dia juga memiliki Gu beruang besar, dan dapat meningkatkan kekuatannya dengan beruang lain. Bersama-sama dia memiliki kekuatan dua beruang. Aku jauh melampaui lawannya, meskipun aku ingin menyangkalnya. Tetapi sebagai orang terkuat nomor satu di Gunung King Mao, gelar itu tidak diragukan lagi miliknya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, mari kita bicara bisnis. Kekuatanmu setara dengan kekuatanku, jadi kau juga bukan tandingannya. Tapi kau tidak boleh kalah, karena kaulah yang membangunkan katak penelan sungai, pahlawan yang menyelamatkan Gunung King Mao. Begitu kau kalah, kepentingan klan Gu Yue kita akan terganggu. Jadi demi kepentingan klan, abaikan kehormatan pribadimu dan hindari pertempuran. Fang Yuan menatap Qisan dalam diam. Qisan menunduk, aku tahu bahwa masalah ini sangat sulit bagimu. Bagaimanapun, menghindari persaingan akan merusak reputasi seseorang. Tapi itu demi kepentingan klan, jika kau kalah, klan akan harus mengalah lebih banyak lagi. Klan telah membesarkan kita, tentu saja kita harus berkontribusi pada klan, bukan? Klan membutuhkanmu. Mengorbankan reputasimu sendiri demi klan adalah hal yang wajar. Tapi masalah ini dimulai karena aku, jadi atas namaku sendiri, aku akan menggantinya, sebagai bagian dari niat. Baikku, sambil berkata demikian, Qisan menyerahkan sebuah kantong uang besar kepada Fang Yuan. Fang Yuan menimbangnya, lalu terkekeh, jadi reputasiku hanya bernilai 200 batu purba. Qisan bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya, tatapannya menajam saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Fang Yuan, tolong jangan marah. Sebelumnya, aku mencoba menghiburmu dengan kata-kata yang baik, tetapi sebenarnya aku di sini dengan sebuah misi. Menghindari persaingan adalah perintah dari petinggi klan. Terlepas dari apa yang kau pikirkan, ini adalah sebuah perintah. Aku harap kau mengerti posisimu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan jejak kaki yang dalam di salju. Fang Yuan menatap punggung Qisan saat matanya menunjukkan tanda-tanda pengertian. Untuk mendapatkan keuntungan terbesar, klan telah menggunakan kejadian saat aku mengusir katak penelan sungai sebagai alat dalam negosiasi. Bagaimanapun, katak penelan sungai merupakan bahaya bagi seluruh Gunung King Mao. Untuk menyingkirkan alat ini, klan Xiong mengirim Xiong Li untuk menantangku. Bagi klan, aku hanyalah bidak catur. Xiong Li juga sama, dan Qisan juga bidak catur. Yang menyedihkan adalah orang-orang ini rela menjadi bidak catur, bahkan menikmati kejayaannya dan menganggapnya wajar. Ini benar-benar pencucian otak yang berhasil oleh klan. Tetapi pada awalnya aku tidak ingin bersaing dengan Xiong Li, apa yang disebut reputasi hanyalah pujian dari orang lain. Rantai yang mengikat orang-orang ini telah menangkap banyak pahlawan dan jenius di masa lalu. Tetapi bagiku, apa ruginya? Hehe. Aku harus berterima kasih kepada Qisan karena telah mengirimiku 200 batu purba. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menyeringai. Mengapa dia menarik tantangan Xiong Li? Hanya karena dia memiliki kemuliaan menyelamatkan desa. Mengapa Qisan menantang Xiong Li? Itu hanya untuk reputasi orang kuat nomor satu Gunung King Mao. Reputasi yang disebut-sebut itu hanyalah wortel yang dangkal. Ia telah menggoda banyak orang dan menginjak-injak banyak orang lain, memanipulasi banyak orang. Menyedihkan, betapa menyedihkan. Salju terus turun perlahan. Seluruh desa Gu Yue berdiri diam di atas salju. Orang-orang di sampingnya bergegas melewati jalan-jalan. Yang menggelikan adalah orang-orang ini telah terperangkap oleh kejayaan fiktif ini. Mata Fang Yuan terkulai ke bawah saat iris gelapnya yang menakutkan setengah tertutup oleh rambut. Cahaya yang terpantul dari salju menyinari wajahnya. Wajah pemuda itu pucat dan terasa dingin. Tiba-tiba tertawa, Fang Yuan membacakan sebuah puisi, salju putih menyelimuti tanah saat aku bepergian sendirian melalui langit dan bumi. Sendirian tanpa keterikatan apapun, bayanganku yang menyendiri bepergian dengan bebas. Dia mengambil langkah besar dan melanjutkan perjalanan. Sementara yang lain bergegas, Fang Yuan berjalan sendirian. Baik itu anggota klan, salju, atau desa, mereka hanyalah latar belakang yang kabur. Sesaat kemudian, dia sampai di apartemen sewaannya. Bangunan bambu dan kedai anggur, semuanya sudah ia jual. Ia terus tinggal di flat sewaan, dan meskipun sangat sederhana, Fang Yuan tidak meminta lebih, ia hanya butuh tempat berteduh di atas kepalanya. Duduk di tempat tidur,
Fang Yuan mulai berkultivasi. Master Gu dalam berkultivasi untuk menembus alam yang besar, membutuhkan kemampuan dan bakat. Namun untuk menembus alam yang kecil, itu hanyalah akumulasi waktu. Dengan waktu yang cukup, celah akan terus dipelihara, dan dapat terus meningkat. Menurut kesepakatan, saat hari sudah malam, Jiang Ya datang ke kediaman Fang Yuan. Tuan Fang Yuan, ini adalah batu purba kali ini, silakan periksa. Ia berjalan ke dalam ruangan, menyerahkan 5 kantong uang dengan hormat, penuh dengan batu purba. Ada lebih dari 400 batu purba di dalamnya, dan saat gelombang serigala mendekat, Master Gu semakin bergantung pada daun vitalitas. Hal ini menyebabkan harga jual Fang Yuan terus naik. Fang Yuan menyerahkan 9 daun vitalitas kepada Jiang Ya, bertanya, barang yang aku minta untuk kau beli, sudah kau lakukan. Jiang Ya menunjukkan ekspresi kecewa, menggelengkan kepalanya, Tuan Fang Yuan, ini waktu yang buruk. Gelombang serigala akan datang, dan klan telah meningkatkan kendalinya atas sumber daya. Selain hal-hal lain, gu sisik ikan itu hanya sedikit kurang berharga daripada gu kulit giok. Saya telah mencoba yang terbaik, tetapi sulit untuk segera mendapatkan hasilnya. Fang Yuan mengerutkan kening. Gu sisik ikan digunakan dengan gu batu siluman untuk menciptakan gu sisik siluman. Tanpa gu sisik ikan, dia tidak dapat menyempurnakan gu sisik siluman. Bahkan dengan kendali sumber daya, bukan berarti kita tidak dapat menemukan gu sisik ikan. Akar masalahnya adalah kemampuan Jiang Ya yang terlalu kecil. Sepertinya menggabungkan gu sisik siluman harus berlarut-larut. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Namun, dia tidak patah semangat. 9 dari 10 hal di dunia ini tidak akan berjalan sesuai rencana. Inilah hidup, dan ungkapan, berlayar mulus, hanyalah sapaan yang indah. Klan Bai menghasilkan gu sisik ikan, dan klan kita juga memilikinya, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Sepertinya masalah ini harus menunggu setelah aliansi resmi. Fang Yuan tidak terburu-buru, dia tahu bahwa begitu ketiga klan membentuk aliansi, mereka akan membuat papan prestasi pertempuran. Ini akan mendorong Master Gu untuk secara proaktif berburu serigala. Saat itu, dia akan dapat menggunakan poin prestasinya untuk ditukar dengan sumber daya ketiga klan. Tentu saja, gu cahaya bulan milik klan Gu Yue, gu kekuatan beruang milik klan Xiong, dan gu aliran milik klan Bai adalah ciri khas klan, dan tidak akan dapat ditukar. Namun, gu sisik ikan itu pasti ada di dalam. Bahaya selalu disertai dengan kesempatan. Bagi Master Gu, gelombang serigala adalah ujian yang ketat, tetapi juga kesempatan untuk bangkit. Di bawah serangan gelombang serigala, banyak Master Gu yang terkenal tewas sementara banyak Master Gu yang mendapatkan ketenaran karenanya. Faksi-faksi lama di klan akan melemah karena ini, tetapi faksi-faksi baru akan bangkit ke panggung politik. Pada malam hari, tamu-tamu tak terduga datang. Gu Yue Qingsu dan Gu Yue Fang Zheng. Qingsu langsung ke pokok bahasan, menyebutkan tujuannya sebelumnya, ingin membeli cacing likor dari Fang Yuan. Pada saat yang sama, dia juga ingin membeli gu babi hutan hitam, dan bahkan rumput vitalitas 9 daun. Rumput vitalitas 9 daun adalah pilihan yang mudah, cacing likor telah lama menjadi cacing likor 4 rasa, bahkan jika Fang Yuan menginginkannya, dia bahkan tidak dapat memproduksinya sekarang, jadi dia menolaknya. Namun, gu babi hutan hitam. Aku telah memperoleh kekuatan seekor babi hutan, jadi gu babi hutan hitam tidak lagi berharga bagiku. Jalur peningkatan terbaik gu babi hutan hitam adalah gu surai baja. Meskipun itu adalah gu yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, bagiku yang telah memiliki gu giok putih, itu tidak banyak berguna. Aku mungkin juga menukarnya dengan gu sisik ikan. Fang Yuan memikirkan hal ini, dan menyebutkannya. Gu sisik ikan. Qingsu mengerutkan kening, lalu mengangguk. Aku tahu, kau tidak memiliki cacing gu yang defensif. Gu sisik ikan dapat digabungkan ke dalam gu sisik baja tingkat 2. Itu dapat memberikan pertahanan yang baik. Menggunakan gu sisik ikan dan gu batu siluman untuk menciptakan gu sisik siluman, resepnya baru ditemukan 200 tahun kemudian, jadi wajar saja jika Qingsu tidak tahu. Fang Yuan tidak mengekspos dirinya sendiri, gu babi hutan hitam lebih berharga daripada gu sisik ikan, jadi jika kita menukarnya, kau harus mengganti selisih harganya. Tentu saja. Qingsu mengangguk lalu bertanya, lupakan rumput vitalitas 9 daun, apakah kau benar-benar tidak menjual cacing likor? Itu sudah tidak berguna bagimu, memeliharanya tanpa biaya hanya akan membuang-buang batu purbamu.
Fang Yuan menggelengkan kepalanya, jangan sebut-sebut cacing likor, itu tidak untuk dijual. King Su mengusap hidungnya, tertawa getir, Fang Yuan, masalah ini lebih rumit dari yang kau kira. Apakah kau kenal Gu Yue Yaole? Dia adalah cucu dari tetua balai pengobatan Gu Yue Yaoji, murid baru tahun ini, dan memiliki bakat kelas B. Gu Yue Yaoji mencintai cucunya dan pernah mencoba membeli cacing likor di rumah pohon, tetapi tidak berhasil. Kamu pernah menggunakan cacing likor sebelumnya, aku yakin kamu tahu manfaatnya. Aku tidak akan mengatakannya lagi, tetapi Tuan Yaoji benar-benar menginginkan cacing Gu ini untuk cucunya. Kasih sayang seorang tua terhadap cucunya benar-benar dapat dimengerti. Karena itu, dia datang kepadamu, dia serius ingin membelinya dan telah menawar dengan harga tinggi. Dia bahkan berjanji bahwa jika kamu terluka dalam gelombang serigala, kamu akan mendapatkan perhatian khusus dari balai pengobatan. Aku harap kamu mempertimbangkannya dengan saksama. Bab 124, aku tidak butuh pengertianmu. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Jadi begitulah, Fang Yuan mengusap dagunya, lalu menggelengkan kepalanya, cacing likor ini tidak untuk dijual. Karena Yaoji bersikeras, mengapa dia tidak mencari Master Gu yang membeli cacing likor? Mendengar ini, King Su tampak seperti awan gelap yang menjulang di atasnya saat dia mendesah dalam-dalam. Kami tidak tahu anggota klan mana yang memilikinya. Setelah membeli cacing likor ini, sama sekali tidak ada berita. Kami tidak dapat menemukan apapun, dan kami tidak dapat begitu saja memeriksa lubang, bukan? Itu adalah tabu terbesar di antara Master Gu. Untuk masalah kecil seperti cacing likor, menimbulkan kemarahan publik bukanlah hal yang baik. Namun, dapat dimengerti bahwa anggota klan ini merahasiakan harta karunnya, ini juga sifat manusia. King Su tidak tahu bahwa orang yang sebenarnya membeli cacing likor sedang duduk di depannya. Namun King Su tidak pernah mencurigai Fang Yuan, karena menurutnya, Fang Yuan sudah memiliki cacing likor, ia tidak perlu membeli yang kedua. Apa gunanya? Jika ia tahu tentang resep cacing likor 4 rasa, ia pasti akan mencurigai Fang Yuan. Namun sekarang, resep ini hanya menjadi rahasia Fang Yuan. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Fang Yuan adalah pembelinya adalah Jiafu. Namun bagi Jiafu, Fang Yuan bisa saja membantu orang lain untuk membelinya. Baik itu saudara atau kekasih, hal seperti ini wajar saja. Yaoji juga sama, kan, membeli cacing likor untuk cucunya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengalah untuk masalah cacing likor ini. Sikap Fang Yuan tegas tanpa ada yang mengendur, seraya menyeringai dalam hatinya. Begitulah sistemnya. Sistem membuat seseorang kuat, tetapi juga menahan diri. Gu Yue Yaoji adalah seorang Gu Master tingkat 3. Ia jauh lebih kuat dari Fang Yuan, tetapi karena sistemnya, ia tidak dapat merebutnya darinya. Karena aturan sistem dan memikirkan reputasinya sendiri, dia juga tidak bisa dengan paksa membelinya. Fang Zheng yang berada di satu sisi tiba-tiba mendesak, "Kakak, cacing likor tidak berguna bagimu, mengapa harus bergantung padanya?" Nenek Yaoji sangat baik. Aku juga sudah bertemu dengan saudari Yaole berkali-kali, dia orang yang baik, aku yakin dia akan merawat cacing likor dengan baik. Dan cacing likor sangat membantunya. Kebaikan melahirkan kebaikan, kakak. Kamu menyelamatkan desa dan aku senang untukmu. Ini juga membawa kehormatan bagi keluarga kita. Tapi mengapa kamu begitu keras kepala sekarang, bukankah ini terlalu picik? Ekspresi Fang Yuan menegang saat dia berkata dengan dingin, adikku yang baik, apakah kamu menguliahiku? Cacing likor adalah urusanku. Bahkan jika itu membusuk di tanganku, kamu tidak memiliki hak untuk mendikte apa yang aku lakukan. Dia tidak benar-benar marah, tetapi sikap adalah topeng hati, dan dengan mengekspresikan sikapnya, itu akan membuat King Su melihat tekadnya untuk menolak. Sepertinya Fang Yuan bersikeras menolak. Membawa Fang Zheng ke sini dengan sengaja adalah langkah yang buruk. Kedua saudara ini memiliki hubungan yang buruk dan selalu berselisih. Aku telah menembak kakiku sendiri, tatapan Gu Yue King Su berbinar. Fang Zheng, pergilah dan berbelanja. Fang Zheng ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia dihentikan oleh King Su. Fang Zheng menggertakkan giginya, tetapi tetap mematuhi perintah King Su. Bagaimanapun, aku tidak bisa memahamimu dalam hal ini, kakak. Dia membuka pintu, meninggalkan kalimat terakhirnya. Apa yang aku lakukan, tidak memerlukan pemahamanmu, Fang Zheng. Fang Yuan tidak berekspresi. Gerakan Fang Zheng untuk membuka pintu terhenti sejenak,
tetapi dia dengan cepat berjalan keluar ruangan tanpa berbalik, menutup pintu ruangan dengan keras. Gerakan ini menyebabkan suasana ruangan menjadi semakin canggung. Jika tidak ada yang lain, saudara King Su dapat pergi. Fang Yuan langsung mengusir tamunya. Hehehe, King Su tertawa datar, mencoba meredakan ketegangan, tetapi wajah Fang Yuan sedingin es, tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun emosinya lembut, dan dia tidak frustrasi. Sambil menyentuh hidungnya, King Su tertawa canggung, ada masalah lain, mengenai rumput vitalitas 9 daun. Rumput vitalitas 9 daun tidak untuk dijual. Fang Yuan memutar matanya. Aku tahu, King Su mengangguk, ini mengenai daun vitalitas, ini adalah urusan pribadi kelompokku. Aku harap kamu dapat memasok rumput vitalitas yang diproduksi kepada kami. Tentu saja, kami akan membayarmu kompensasi yang sesuai. Melihat bisnis mendekat, Fang Yuan tentu saja tidak menolak. Kalau begitu, 65 batu purba per daun. King Su mendengar harganya, terdiam. Menurut harga pasar, harga jual asli klan adalah 55 batu purba. Meskipun daun vitalitas adalah tingkat 1 tipe pengeluaran, habis setelah 1 kali pemakaian, ini adalah sesuatu untuk menyelamatkan nyawa, dan tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Terutama dengan semakin dekatnya musim serigala, klan juga menaikkan harga, dan setiap lembar daun dijual seharga 60 batu purba. Sebenarnya, bukan hanya daun vitalitas, tetapi juga sumber daya juga semakin mahal. Ini adalah situasi yang tidak menentu, dan Master Gu harus menerimanya. Tetapi yang tidak diduga King Su adalah, harga Fang Yuan bahkan lebih tinggi dari klan. Menganggapnya mahal, kamu tidak perlu membelinya. Tetapi sejauh yang aku tahu, setelah musim serigala, klan akan mengendalikan sumber daya dengan ketat, dan daun vitalitas akan memiliki permintaan berlebih. Pada saat itu, harga akan melonjak lagi, bahkan mungkin tidak ada stok, bagaimana menurutmu? Nada bicara Fang Yuan tenang saat dia mengevaluasi harganya dengan aman. King Su tercengang, nadanya berubah tak berdaya, kau benar-benar jelas tentang itu. Tapi kenaikan hargamu agak berlebihan. Apa kau tidak takut menyinggung orang? Jika kau menurunkan harga, kau dapat menggunakan kesempatan itu untuk membangun hubungan. Tapi jika kau menaikkan harga seperti ini, anggota klan akan menyimpan dendam padamu karena mendapatkan keuntungan dengan cara ini. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa. Gelombang serigala sudah dekat, aku hanyalah ikan kecil, aku bisa mati kapan saja. Bagaimana mungkin aku repot-repot dengan hal-hal sepele ini? Kau sudah lama melewati tahap ikan kecil, dan hubungan antar manusia juga bukan hal yang sepele. King Su menatap Fang Yuan dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya pelan, tapi setiap orang punya pikiran dan pilihannya sendiri, aku tidak akan memaksamu. Namun berhati-hatilah, Tuan Yaoji tidak akan melepaskannya begitu saja. Selamat tinggal. King Su tidak lagi menyebutkan masalah pembelian daun vitalitas, harga Fang Yuan telah membuatnya takut. Dia adalah orang yang cerdas, dan ketika orang cerdas membeli sesuatu, mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi hanya setelah pertimbangan yang cerdas. Orang pintar akan mengevaluasi diri di dalam hatinya, dan begitu harganya melebihi nilai sebenarnya, mereka akan dengan tenang menarik diri. Fang Yuan tampaknya hanya menaikkan harga sebanyak 5 batu purba, tetapi King Su tidak hanya membeli 1 daun vitalitas, dan gelombang serigala akan berlangsung setidaknya selama 1 tahun, ia akan menghabiskan banyak daun vitalitas. Jika ini terakumulasi, itu akan menjadi biaya yang besar. Terima kasih atas saranmu, jaga dirimu, aku tidak akan mengirimmu pergi, kata Fang Yuan, melihat King Su pergi. Hatinya jernih karena ia tahu bahwa King Su pasti akan kembali. Itu karena ia terlalu meremehkan keparahan gelombang serigala. Di bawah gelombang serigala seperti itu, kematian bisa langsung menimpa siapapun, dan daun vitalitas tidak kekurangan pelanggan. Dalam ingatannya, harganya meroket hingga lebih dari 100 batu purba. Tentu saja, harga ini juga selama periode ketika gelombang serigala berada pada titik terkuatnya. Saat ini, yang ingin dilakukan Fang Yuan adalah menyesuaikan diri dengan periode waktu, secara bertahap menaikkan harga. Seiring berjalannya waktu, angin musim dingin menjadi lebih dingin dan keras. Angin musim dingin tahun ini jelas lebih dingin daripada tahun-tahun sebelumnya di 3 desa di Gunung Qingmao. Misalnya, desa Guyue. Semakin banyak serigala lumpuh muncul di dekat lingkungan desa. Klan tersebut mengirimkan sejumlah besar misi, dan hampir semuanya bertujuan untuk membasmi serigala lumpuh.
Selama bulan Desember, ketika jumlah serigala lumpuh mencapai puncaknya, hal ini menyebabkan situasi memburuk dengan cepat, mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan, ada situasi di mana sebuah dusun di kaki gunung dibantai oleh sekelompok besar serigala. Untungnya, selusin Gu Master di desa itu mundur tepat waktu. Para petinggi klan menghela napas lega secara diam-diam, karena kematian seorang Gu Master akan membuat mereka merasa kasihan selama lebih dari setengah hari. Tetapi bagi manusia, mereka semua adalah budak, jadi biarlah mereka mati. Di dunia ini, tidak ada hak asasi manusia. Kehidupan seorang Gu Master lebih berharga daripada 100 manusia, ini adalah sudut pandang semua orang. Namun, kematian dan cedera pasti tidak akan sedikit, oleh karena itu, desa itu terdengar suara tangisan dan dengkuran dari pagi hingga malam. Desa itu memancarkan rasa duka dan penindasan di seluruh desa. Serigala yang lumpuh hanyalah pendahuluan, gelombang serigala yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Semakin banyak orang mulai menyadari bahwa gelombang serigala tahun ini luar biasa. Di bawah tekanan seperti itu, negosiasi yang telah menemui jalan buntu memperoleh kemajuan cepat, dan aliansi 3 klan terbentuk. Sebulan kemudian, di akhir musim dingin, lereng aliansi, pertemuan aliansi 3 klan. Kepingan salju kecil yang seperti bulu putih lembut perlahan turun. Ratusan dan ribuan Master Gu berkumpul di sini, membentuk skala besar. Lereng aliansi awalnya adalah lereng gunung biasa, tetapi sepanjang sejarah, kepala klan generasi kedua klan Gu Yue berhasil menciptakan 3 aliansi klan pertama di lereng tersebut. Dengan demikian, semua aliansi masa depan diadakan di sana. Setelah bertahun-tahun penyempurnaan, lereng aliansi saat ini telah berkembang puluhan kali lipat, menjadi alun-alun kota raksasa. Alun-alun kota berada di sepanjang tembok gunung, dan ada batu besar yang didirikan di sana. Di atas batu besar itu, ada ukiran batu bangunan, dan di dalam bangunan itu ada perabotan batu yang disusun dengan benar. 3 petinggi klan duduk di dalam, berdiskusi dengan saksama. Di bawah bangunan batu raksasa, 3 Master Gu klan memiliki kedudukan masing-masing, membentuk 3 kelompok besar. Master Gu mengenakan pakaian perang yang sama, dan bersama dengan ikat pinggang, tingkat kultivasi masing-masing terlihat jelas. Fang Yuan ada di antara mereka. Diam-diam dia mengamati situasi. Master Gu di bawah panggung semuanya adalah Master Gu peringkat 2. Sebagian besar Gu Master peringkat 1 ditugaskan untuk mendukung, dan hanya Gu Master peringkat 2 yang merupakan pasukan bergerak sejati. Sedangkan untuk Gu Master peringkat 3, mereka adalah tetua klan, dan untuk klan berukuran sedang seperti klan Gu Yue, bahkan setelah upaya setiap generasi, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 20 tetua klan. Fang Yuan mengamati, dan Gu Master lainnya juga memperhatikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berpotongan dengan kebencian, rasa ingin tahu, dan kewaspadaan. Gu Master klan Gu Yue bertubuh kurus. Gu Master klan Xiong kuat dan tegap, dan dari penampilannya kekuatan mereka dapat terlihat. Gu Master klan Bai, mungkin karena tinggal di dekat air terjun di balik gunung, memiliki kulit keputihan dan memiliki aura Yin satu di sekitar mereka. Pria berambut panjang itu adalah Gu Yue Kingsu, tahap puncak peringkat 2, dan merupakan Gu Master peringkat 2 nomor 1 klan Gu Yue, beberapa orang berkata. Mo Yan, kunci Inggris ini membuatku kehilangan lengan. Setelah gelombang serigala, aku harus membalas dendam. Seseorang mendengus dalam hati. Wah, gadis yang menunggangi beruang raksasa itu, dia seharusnya adalah Xiong Jiao Men klan Xiong. Jangan tertipu oleh penampilannya, dia menjadi gila pertempuran saat bertarung. Apakah kau melihat gadis gemuk berkulit putih itu? Dia adalah Bai Zong Sui dari klan Bai, seorang petarung tingkat atas peringkat 2, yang memiliki Gu babi air. Dia sangat suka berganti-ganti pasangan dan sangat bernafsu terhadap laki-laki. Kalian para pemula, berhati-hatilah, jangan sampai kau ditiduri olehnya. Permusuhan dan dendam dari ketiga klan itu telah lama mengakar. Suara-suara diskusi di lereng aliansi menjadi lebih keras saat berubah menjadi keributan. Banyak senior Master Gu menunjuk-nunjuk, memperkenalkan orang-orang kuat dari 2 klan lainnya kepada junior mereka, mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap mereka. 1. Aura Yin, ini agak sulit dijelaskan. Yin dikaitkan dengan perempuan, energi gelap, energi air. Pengingat, klan Xiong, klan beruang. Klan Bai, klan putih bab 125, oh, kalau begitu aku mengaku kalah. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh.
Klan Gu Yue yang merupakan penguasa tradisional, klan Bai yang baru saja bangkit, dan klan Xiong yang tidak pernah diremehkan. Tatapan Fang Yuan menyapu orang-orang saat dia berdiri di tengah kerumunan, mengamati seluruh situasi. Klan Gu Yue memiliki King Su, Qi San, Mo Yan, klan Xiong dan Bai juga memiliki Gu Master Elite peringkat 2 yang luar biasa. Bersama dengan kepala dan tetua klan yang berbeda di bangunan batu, lereng aliansi dapat dikatakan dipenuhi oleh para elit. Aku ingin tahu yang mana Bai Ningbing, pria yang melambangkan kebangkitan klan Bai. Bai Ningbing sudah berada di peringkat 3, dia jelas bukan salah satu Gu Master peringkat 2. Sepertinya dia juga tidak ada di bangunan batu. Secara bertahap, diskusi berkumpul di Bai Ningbing. Meskipun Bai Ningbing tidak muncul, kecemerlangannya telah menekan semua Gu Master di bawah bangunan batu. Aku ingat 3 tahun lalu di lereng aliansi, Bai Ningbing lah yang pertama kali melangkah maju dan memulai pertempuran Gu. Hanya dalam waktu 3 tahun, dia menjadi tetua klan peringkat 3, memikirkannya membuatku merinding. Petik 2. Dia naik ke surga dalam satu langkah. Saat dia berada di peringkat 2, dia bisa mengalahkan tetua klan di klan Xiong. Orang ini punya masa depan yang cerah di depannya. Intinya adalah sekarang dia sudah dewasa, dan dengan kecepatan ini, dia bisa menjadi ahli peringkat 4 dan bahkan peringkat 5. Sedangkan untuk peringkat 6, peringkat 5 itu fana, sedangkan peringkat 6 itu abadi. Peringkat 5 sudah luar biasa. Peringkat 6, kalian semua melebih-lebihkannya. Itu mungkin tidak, siapa yang bisa memprediksi masa depan. Di tengah diskusi seperti itu, 3 kepala klan di bangunan batu berdiri, menatap ke bawah ke arah ribuan Master Gu. Kepala klan Gu Yue berada di tengah, kepala klan Bai dan kepala klan Xiong di sebelah kiri dan kanannya. Lereng aliansi perlahan-lahan menjadi tenang. Gu Yuebo memegang pagar pembatas, melirik sekilas ke arah kerumunan, sebelum berkata, aliansi 3 klan akan bersatu di saat-saat sulit. Untuk turnamen pertempuran Gu, dalam semangat kompetisi, para peserta harus berhenti sebelum kematian terjadi. Mulai, lereng aliansi itu sunyi senyap. Kerumunan saling memandang. Aliansi 3 klan akan selalu mengadakan turnamen pertempuran Gu. Tidak hanya untuk memamerkan kekuatan individu klan, tetapi juga untuk mempromosikan percakapan dan untuk sementara meredakan dendam mereka, untuk mencapai tujuan bekerja sama. Tetapi siapa yang akan menonjol lebih dulu? Jika Master Gu pertama yang berdiri gagal di depan umum, itu akan memalukan reputasi mereka sendiri, dan itu bahkan akan mempermalukan para tetua klan di gedung batu. Terakhir kali, Bai Ningbing berdiri. Tapi kali ini, kerumunan itu terus ragu-ragu. Tiba-tiba di sisi klan Xiong, sekelompok Master Gu berdiri lebih dulu, itu adalah kelompok Xiong Li. Seketika, kelompok yang terdiri dari 5 orang itu mengundang perhatian dan tatapan banyak orang. Kelompok Xiong Li berjalan melewati area klan Gu Yue, dan di bawah pengawasan semua orang, dia berdiri di wilayah klan Bai. Itu Xiong Li, orang terkuat di Gunung King Mao. Benar, sepertinya belum lama ini, Qi San dari klan Gu Yue kalah darinya di depan umum. Gelarnya tidak tergoyahkan, bahkan Bai Ningbing pun tidak dapat merebutnya. Sialan, klan Gu Yue tidak mau pindah, apakah mereka mencoba menggertak klan Bai kita? Di wilayah klan Bai, ada sedikit gangguan. Banyak orang tahu kekuatan Xiong Li, dan merasakan tekanan. Namun Xiong Li melihat sekeliling, dan tidak bergerak dari tempatnya. Sebaliknya, Xiong Jiang yang berada di sampingnya berdiri tegak. Xiong Jiang bertubuh kurus, dan di daerah klan Xiong yang dihuni banyak pria kekar, dia sangat mencolok. Dia melangkah maju beberapa kali, menghadap para Master Gu klan Bai, menangkupkan tinjunya, klan Xiong Jiang, tantang saudara Bai Bingyi. Begitu dia berbicara, suara-suara tercengang terdengar di bawah bangunan batu. Status Bai Bingyi hampir sama dengan Qi San dan Xiong Li, des. Di antara para Master Gu muda klan Bai, dia hanya kalah dari Bai Ningbing. Bagi Xiong Jiang untuk menantangnya, dia jelas mencoba mengalahkan musuh yang lebih kuat. Tapi bisakah dia? Bai Bingyi berdiri dengan wajah muram. Tubuhnya kecil dan wajahnya pucat, dia seperti pasien yang baru saja pulih dari penyakit serius, memberikan perasaan lemah dan sakit-sakitan. Tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Kamu, Xiong Jiang berani menantangku, kamu punya keberanian. Bagaimana kamu ingin bertanding? Katakan saja, aku akan menerimanya, katanya kepada Xiong Jiang. Xiong Jiang tertawa sinis, aku ahli bertahan,
dan kau ahli menyerang. Bagaimana kalau begini, aku bertahan dan kau menyerang. Aku akan memberimu 3 kesempatan menyerang, dan kita akan bandingkan hasilnya. Ini bukan pertarungan hidup dan mati, ini hanya pertarungan biasa. Namun Xiong Jiang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia jelas sudah siap, dan ini membuat banyak orang bergumam di antara mereka sendiri. Bai Bingyi mengangkat alisnya, Xiong Jiang, tidak peduli cacing gu apa, kau tetaplah seorang Master Gu tingkat 2, kultivasimu seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir kau dapat memblokir gu bor air milikku? Jika aku melukaimu, jangan mengeluh. Xiong Jiang mencibir, kita tidak akan tahu kecuali kita mencoba, kan? Ayo, sambil berkata demikian, dia mengaktifkan gu di tubuhnya dan tubuhnya berubah warna, menjadi kering dan hijau seperti balok kayu mati. Pada saat yang sama giginya berubah tajam dan panjang, dan 4 taring terlihat dari bibirnya. Iris matanya juga berubah menjadi hijau. Ini adalah gu tingkat 2, gu zombie pengembara. Setelah diaktifkan, ia dapat mengubah seseorang menjadi zombie. Dibandingkan dengan manusia hidup, zombie lebih baik dalam menahan pukulan dan tendangan serta memiliki generasi yang lebih besar, tetapi takut pada api, petir, dan cahaya, meskipun ia memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap air, angin, dan racun. Pada saat yang sama, zombie saat bertarung di bawah sinar matahari tidak sekuat di malam hari, dan karenanya melemah pada siang hari. Meski begitu, aku tidak takut. Bai Bingyi tertawa dingin, mengangkat lengan kanannya. Di bawah tatapan waspada semua orang, ia mengumpulkan kelima jarinya pada satu titik dan mengepalkan tinjunya. Pertama, setetes air terbentuk di kelima jarinya, lalu dalam sekejap mata, tetesan itu mengembang, berubah menjadi arus yang mengalir cepat, dan dari ujung jarinya, air melingkari telapak tangannya secara spiral. Dalam waktu 2 tarikan napas, tinju Bai Bingyi sudah ditutupi oleh bor spiral berwarna biru muda yang berputar tanpa henti. Gu bor air tingkat 2, mampu menembus bebatuan dan baja dengan daya serang yang sangat kuat, hampir tidak ada cacing gu yang dapat bertahan melawannya. Terima pukulanku, Bai Bingyi terbatuk, melemparkan tinjunya. Xiong Jiang mengangkat kedua lengannya, membentuk perisai lengan. Bor air mengenai lengannya, dan sejumlah besar air berceceran. Keduanya sempat terhenti beberapa saat ketika tiba-tiba putaran bor air meningkat, dan Xiong Jiang terlempar 5 hingga 6 langkah ke belakang. Xiong Jiang tergeletak di tanah, tetapi dengan cepat melakukan jungkir balik, berdiri lagi. Orang dapat melihat bahwa otot-otot di kedua lengannya robek oleh bor air, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih pucat. Para Master Gu Klan Bai setelah melihat pemandangan ini bersorak tak terkendali, tetapi sejumlah kecil mengerutkan kening. Hehehe. Xiong Jiang tertawa licik, tidak mempermasalahkan cederanya sebagai zombie, sensor rasa sakitnya telah berkurang hingga 0. Bai Bingyi berdiri di tempat, tetapi tiba-tiba wajahnya yang pucat berubah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sorakan Master Gu Klan Bai berakhir. Apa yang terjadi? Seru seseorang. Itu Shadow Bone Gu. Bai Bingyi menatap tajam ke tanah, di mana bayangan Xiong Jiang terdistorsi pada sudut yang menyeramkan, menempel di atas salju. Bayangan itu menghubungkan Xiong Jiang dan Bai Bingyi bersama-sama. Sepertinya aku menang, saudara Bai. Dengan Shadow Bone Gu ini, tidak peduli seberapa banyak luka yang kuderita, kau akan menanggung 10%-nya. Aku ahli dalam bertahan, tetapi kau adalah penyerang murni, dan kesehatanmu buruk, jadi bahkan 10% dari kerusakan itu mematikan bagimu, kata Xiong Jiang dengan jelas. Bai Bingyi menyeka jejak darah dari bibirnya, menatap tajam ke arah Xiong Jiang beberapa saat sebelum berkata, bagus. Sangat bagus, kamu merencanakan dengan baik dengan taktik yang hebat. Aku kalah. Dia mengaku kalah di tempat. Terlalu tidak bermoral, benar-benar licik dan tidak tahu malu. Bayangkan dia punya Shadow Bone Gu, senior Bai Bingyi benar-benar kalah. Gu Master Klan Bai meledak dalam serangkaian diskusi. Xiong Jiang menangkupkan tinjunya, aku tersanjung. Jika kita benar-benar bertarung, pemenang akhirnya tetaplah saudara Bai. Jangkauan Shadow Bone Gu terbatas, ia hanya bisa menggertak Gu Master jarak dekat. Kuharap saudara Bai bisa menjagaku dengan baik dalam gelombang serigala yang akan datang ini. Tentu saja, ekspresi Bai Bingyi sedikit melembut, dan mengangguk. Gu Master Klan Bai juga mulai tenang. Berdiri di atas bangunan batu, 3 petinggi klan yang telah mengamati, mengangguk diam-diam pada pemandangan ini. Kompetisi pertarungan Gu hanya untuk sparring dan bukan penyerangan kejam.
Xiong Jiang mengungkap kartu truf juga meningkatkan kepercayaan dan pengertian satu sama lain. Baik itu sikap Xiong Jiang atau Bai Bingyi, mereka baik-baik saja. Menyelesaikannya seperti ini, para Master Gu klan Bai, meskipun mereka tidak mengakuinya, merasa kagum terhadap Xiong Jiang. Bagaimanapun, yang kuat dihormati. Kelompok Xiong Li memiliki awal yang baik, puji Gu Yue boringan. Hehehe, kepala klan Xiong di sampingnya tertawa ringan, Xiong Jiang telah memberinya muka. Kepala klan Bai di ujung lain memiliki ekspresi yang tangguh. Tetapi kelompok Xiong Li tidak menyerah saat mereka unggul. Kelima orang itu meninggalkan wilayah klan Bai, dan datang ke klan Gu Yue. Setelah menantang klan Bai, mereka sekarang menantang klan Gu Yue. Oh tidak, Xiong Li sendiri yang maju sekarang. Anggota klan Gu Yue sedikit gugup, banyak tatapan mereka tertuju pada Qisan, Mo Yan dan King Su. Tetapi siapa yang tahu Xiong Li berteriak keras, siapa Fang Yuan, tolong berdiri. Kudengar kau bisa mengusir katak penelan sungai sendirian. Mengapa kita tidak mengadakan kontes kekuatan? Seketika, kerumunan itu meledak. Xiong Li berdiri, namun dia tidak menantang King Su, Qisan atau Mo Yan, tetapi malah menunjuk seorang junior yang masih baru. Fang Yuan, siapa Fang Yuan? Beberapa Gu Master desa lain belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Mengusir katak penelan sungai sendirian, ya ampun, dia Gu tingkat 5, apakah dia begitu tidak masuk akal? Beberapa orang melirik dengan terkejut dan penasaran. Gu Master klan Gu Yue mengambil inisiatif dan membuka jalan, dan Fang Yuan yang ada di antara mereka pun terekspos. Tanpa ada yang menghalangi pandangan mereka, Xiong Li dan Fang Yuan saling menatap. Bibir Xiong Li melengkung membentuk sudut, berkata dengan keanggunan yang sangat jantan, saya harap Fang Yuan akan dengan murah hati mengajari saya. Fang Yuan ini, siapa dia sebenarnya? Dia tidak memiliki 3 kepala atau 6 anggota badan. Mengusir katak penelan sungai juga hanya kebetulan dan keberuntungan, tidak sulit. Menjadi sasaran pria berotot Xiong Li, dia dalam masalah besar sekarang. Fang Yuan, kamu tidak bisa menghindarinya lagi. Kalau begitu, berharap yang terbaik saja dan teruslah bertarung. Qisan mendesah dalam hatinya. Oh, begitukah? Fang Yuan mengangkat bahu dengan ekspresi datar. Kalau begitu aku mengaku kalah. Saat dia mengatakannya, semua orang tercengang.